Karena motivasi saya kan seandainya kalau mau didekati dengan pendekatan yang kondusif, sebenarnya ada sisi positifnya. Seandainya memang ijazahnya Jokowi asli, maka tamatlah riwayatnya ini Bambang Tri ini selesai sepak terjangnya, kan begitu Pak Kim. Walaupun waktu itu saya berharap mudah-mudahan palsu beneran, karena memang selama ini saya sangat kritis dengan semua kebijakannya. Nah ini kok ada orang yang memang khususon itu sudah menyelidiki katanya palsu. Kurang lebih begitu yang mulia. Nah sekarang alhamdulillah hari ini masih sehat ya, masih kuat ya? Masih insya Allah. Oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang giliran saudara diperiksa meskipun tidak, memang ketentuannya di KUHP memang tidak harus disumpah ya, tidak disumpah untuk terdakwa. Jadi untuk awal ini, nah sekarang lagi giliran saudara untuk memberikan ya unek-unek dan sebagainya menurut versi saudara yang menurut saudara anggap ini ya. Untuk pertama kali saya tanya dulu latar belakang saudara ya sebelum kasus ini. Saudara tinggal sesuai dakwaan tinggalnya sekarang di Malang ya? Betul. Di Malang. Di sana ada pondok pesantren atau semacam pengajian? Pondok pesantren di Palu yang mulia. Kalau yang di Malang ini rumah. Dan masih bangun pondok pesantren lagi di Malang juga. Yang di Palu masih jalan? Masih sampai sekarang. Di daerah mana itu? Di Jalan Sebra, dari bandara 5 menit perjalanan. Di jantung kota. Oh ya, jalan arah ke bandara Sebra. Iya. Soalnya saya pernah tugas di Palu soalnya. Iya. Oh di sana itu masih jalan, sekarang masih jalan ya? Masih. Ya. Nah sekarang berkaitan dengan dakwaan didakwakan oleh jaksa. Ini saudara kan didakwa melakukan penyiaran konten YouTube, channel YouTube 13. Ya, Gus Nur 13 official. Itu sudah berapa lama saudara mengelola akun YouTube itu? Kalau yang Gus Nur 13 official itu kurang lebih 1 tahun pasca bebas dari yang kasus yang di Jakarta itu. Pak Kim, 1 tahun lah. 1 tahun. Pasca kasus di Jakarta itu kasus apa ini? Sama, hanya tidak ada penodaan agama. Sama undang-undang ini apa pasal 14 15 itu pasal sama. 14 itu di Jakarta Selatan ya? Saya lupa tapi kebetulan jaksa penuntut umumnya Pak Agung waktu itu. Oh ya, jaksanya ada di sini sekarang. Iya. Oh, iya. Nah, nanti saya jelaskan di pledoi nanti yang Ini nanti kaitannya dengan ini apa-apa yang saudara memang harus mesti tunjukkan, silakan nanti dihadirkan sebagai tambahan barang bukti, boleh nanti disampaikan di persidangan ini atau nanti persidangan akan datang mengenai jadi akun channel tadi sudah 1 tahun. Selama ini itu memang isinya selain selain podcast sebelumnya isinya apa, muatannya apa sebelumnya? Channel saya itu semuanya ada, sosial, budaya, politik, dan 80% dagang. 80% dagang? Ya, usaha Pak. Usaha untuk pemasaran produk tertentu. Saya punya banyak produk yang mulia. Antara lain misalnya apa itu? Ada madu, beras organik, konveksi, kemudian sambal, golok, pedang. Tidak tahu, ini berkembang terus Pak Kim. Saya selalu melihat peluang. Besok ini apalagi akan terus berkembang karena jiwa dagang Pak Hakim. Jadi intinya itu macam-macam ya, tidak hanya khusus bidang agama, dakwah, bukan hanya dakwah ya. Ini ada produk baru masjid darurat. Jadi kalau setiap ada bencana kita datang, kita bangun masjid darurat, renovasi, kok tidak bisa langsung ditempati, jadi muncul ide pakai tenda. Nah jadi sekarang kita launching produk baru, masjid darurat, tenda darurat di tempat-tempat bencana, kurang lebih tempat-tempat yang sedang dilanda bencana ya, seperti belakangan ini kan di tanah air kita sering terjadi bencana di mana-mana ya, itu yang ada ya. Yang terakhir di Cianjur kami ke sana Pak Hakim. Itu ya, di Cianjur
Ada berarti ya, ada anggota saudara yang ke sana khusus untuk. Insya Allah hampir di seluruh Indonesia kita ada tim. Ada timnya, nggih. Kemudian, nah sekarang mengenai latar belakang itu, kemudian mengenai pendidikan, saudara kalau boleh tahu dulu menamatkan sekolahnya di mana saja, terus pernah mondok di mana, Baik. belajar agamanya di mana? Baik, saya mungkin tergolong anak yang masa kecil tidak bahagia, ya, broken home, jadi tidak terurus, termasuk pendidikan. Jadi saya, kalau bahasa Rocky Gerung, saya mendeokan diri di kelas 5 SD, jadi saya nggak lulus SD, Pak. Tapi saya bangga, ada istilah Rocky Gerung tadi, ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah, tapi belum tentu tanda orang berpikir. Jadi intinya saya tidak tamat SD, Pak Hakim. Intinya itu ya. Oke. Cuman kalau selain itu kan SD kan pendidikan formal ya, formal. Yang non formal misalnya belajar apa, mungkin belajar ilmu agama di mana pernah? Ya, saya nulis buku sudah kurang lebih 14 judul. Ada yang bestseller 1 menurut versi saya sih, dan itu saya belajar dari autodidak. Apa yang saya lihat bisa jadi ilmu. Jadi kalau bahasa filsafat itu, hamparan langit yang tanpa batas ini adalah kitab saya. Hamparan bumi yang tanpa batas sejauh mata memandang ini, saya bisa belajar dari tukang parkir, saya bisa belajar dari siapapun. Jadi kalau karya sih, saya bisa nulis buku sampai 13 judul. Kemarin saya di penjara 10 bulan, saya bisa ciptakan 10 lagu. Alhamdulillah kita sudah bikin 50 lagu. Ini insya Allah dalam bulan-bulan ini kita launching lagi lagu baru. Jadi intinya begitulah Pak Hakim. Kalau mesantren saya belum pernah, saya tidak pernah mesantren. Bagaimana saya mondok sedangkan masa kecil saya tidak bahagia. Mungkin justru karena itu maka timbul motivasi, saya tidak hafal Quran tapi saya harus banyak melahirkan penghafal Quran. Nah itu motivasi saya, sampai akhirnya terjadilah saya bangun pondok pesantren di Palu yang selama ini hampir 10 tahun saya gratiskan dengan semua biaya dari saya Pak Hakim, dan dibantu jamaah-jamaah. Itu di Palu itu ya memang untuk penghafal Quran ya, pondok pesantren? Iya, khusus pondok pesantren tahfidz Quran. Apa namanya itu? Karomah 13. Karomah 13. Iya, 13 itu rukun sholat. Rukun sholat 13, maksudnya gimana? Ya itu nama Karomah 13. Okay. Nama itu Karomah itu kelebihan ya. Kalau 13 itu saya muncul ide saja, suatu ketika saya baca buku rahasia rukun sholat. Setelah saya baca ternyata isinya bagus. Intinya rukun sholat itu ada 13. Setiap gerakan ekspresi sholat itu dari niat sampai salam itu jumlahnya 13. Makanya angka 13. Nah jadi angka 13 ini kan semua orang berpikir ini angka sial. Nah, gara-gara ini saya ingin melawan idiom ini. Angka 13 tidak sial, justru kalian yang sial kalau sampai meninggalkan rumus yang 13 ini. Maka saya pakai sampai sekarang, Gus Nur 13 official, beras organik GN13, madu GN13 gitu. Begitu. Jadi angka 13 itu justru malah saudara gunakan, kalau orang lain malah takut yang gunakan saudara. Iya betul. Jadi kalau Pak Hakim ketik Google 13 yang muncul nanti Gus Nur Pak Hakim. Iya. Jadi produk-produknya pun pakai 13, termasuk channel YouTube-nya itu pakai channel 13 ya. Iya, betul. Nama pesantren yang di Palu Karomah 13. Kemudian selain itu, sekarang lagi bangun masjid di Singosari namanya juga Karomah 13. Hari ini sudah tahap hampir ngecor kubah. Masjid yang 120. Singosari Malang. Nggih. Di Malang ya. Itu sedang dibangun ini. Sedang mau ngecor kubahnya Pak Hakim. Jadi alhamdulillah walaupun saya ditahan, tubuh saya ditahan, tetapi pembangunan oleh Allah tetap dijalankan sampai sekarang, tidak berhenti. Kalau niat baik itu kan selalu jalan terus ya. Iya. Meskipun orangnya nggak di sini tapi aliran dananya tetap jalan ya. Betul itu Pak. Didapat dari mana? Dari jamaah? Dari jamaah di seluruh dunia Pak. Oh seluruh dunia? Iya, hari ini tadi datang perwakilan dari New York.
tadi itu ke sini juga ngirim donasi dari Surabaya, dari New York, dari Hong Kong, Korea, Taiwan mensupport acara ini Pak Hakim. Oh gitu. Oke. Mensupport acara, maksudnya mensupport pendirian Mensupport masjid. perjuangan saya. Jadi mensupport perjuangan. Jadi mereka berpikir saya ini sekarang sedang melawan satu kedoliman. Jadi bahasa mereka saya mensupport kebenaran Gus Nur ya. Gus Nur terus berjuang melawan kebatilan. Nah, bahasa mereka begitu sehingga ada yang kesini bawa makanan, bawa uang, bahkan tadi dari New York sekitar 18.700.000 tadi bawa uang untuk perjuangan Gus Nur selama di rutan. Nah kebetulan kita di rutan sekarang juga ini ada Pak Polisi nonton. Pertama saya masuk nggak ada sholat subuh berjamaah. Pertama saya masuk temboknya kotor penuh dengan darah-darah nyamuk. Pertama saya masuk napinya hanya merokok, gerombol, sampah berserak di mana-mana karena tidak ada sampah. Alhamdulillah dengan izin Allah ini mungkin Allah memasukkan saya ke sana sehingga tembok luar dalam saya cat semua, kemudian tempat sampah saya belikan yang standar yang bagus. Install sholat berjamaah saya terapkan di sana. Saya gaji ustadz yang ngajar ngaji. Ada napi yang bisa ngaji, ajar ngaji, saya gaji nanti. Nah sekarang ada sholat subuh berjamaah, ada perpustakaan juga kita siapkan. Intinya ini hal positif yang saya lakukan selama di rutan Makobrimob Surakarta sini Pak Hakim. Di ini ya, di tahanan rutan Brimob sini ya, di Manahan itu ya. Iya. Itu masalah ini. Nah kemudian ini sekarang kita ke konten YouTube. Baik. Sebelum ke yang sekarang, sebelumnya podcast seperti itu kan sebelumnya sudah ada karena sudah 1 tahun ya. Sebelumnya sering ya saudara bikin acara-acara podcast itu menyangkut produk, menyangkut pemasaran produk, menyangkut agama, juga menyangkut sosial, politik dan sebagainya ya. Betul. Itu kemudian ada judul di sana, judul Bloko Suto. Itu maksudnya apa itu? Bloko Suto itu branding yang saya bangun. Bloko Suto itu belak-belakan, tidak suka tedeng aling-aling, apa adanya, tidak suka kebohongan, dan insya Allah itu sudah mendarah di alam bawah sadar saya nggak suka tedeng aling-aling. Insya Allah saya nggak suka kebohongan. Jadi Bloko Suto, merah-merah, hitam-hitam, biru-biru, putih-putih. Kalau orang Jawa kan tahu Bloko Suto itu apa adanya, tidak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangi ya. Siap. Apa adanya, Nah, kemudian sekarang masuk ke bagaimana pertemuan saudara dengan pertama kali bertemu dengan Pak Bambang Tri. Baik Pak Hakim, kira-kira akhir Agustus saya muncul di handphone saya video saudara Bambang Tri akhir Agustus 2022 ya, muncul video durasi kurang lebih 2-3 menit. Di situ dengan berapi-api saudara Bambang Tri dikelilingi wartawan menceritakan tentang istrinya yang dihamili orang, ijazah Jokowi yang palsu, ada pas pampres yang jarinya 4. Pokoknya isinya luar biasa itu video. Saya sebagai orang yang punya naluri, punya insting investigasi, karena saya juga seorang YouTuber kan, dapat berita seperti ini tertantang saya Pak Hakim. Itu beritanya di video dalam bentuk di video di grup WA Pak Hakim. Di grup WA, bukan di YouTube-nya, bukan di grup WA. Dikerumunin wartawan begitu dia. Tembak kepala saya kalau tidak palsu ijazahnya Jokowi itu. Tembak kepala saya. Menceritakan tentang itu ada anunya nggak, ada judulnya nggak di? Tidak ada, karena di grup WA nggak ada judul. Hanya kiriman, video gitu aja, potongan gitu. Dapat kiriman dari siapa waktu itu saudara? Di grup Pak, yang mulia, di grup. Jadi saya lupa, kan banyak sekali di grup itu. Nah ini, dan sebelum saya lihat video itu saya sudah mengikuti Bambang Tri ini di penjara di Blora sebelumnya ya. Saya sudah ngikuti, tapi belum kenal Pak Hakim. Cuman tahu beritanya waktu kasusnya Bambang Tri di Blora. Iya, tahu, saya mengikuti beritanya. Betul. Mungkin yang mulia, karena memang saya ini sama-sama tahu lah, saya ini sejak pemerintah yang sekarang, saya sebut rezim ya, sejak rezim yang sekarang ini belum lahir waktu itu, masih embrio aja, saya udah vokal bener memang waktu itu. Saya kritis,
Sehingga wajar akhirnya saya ini disebut suka ngeritik pemerintah, suka nyerang pemerintah. Ya, memang saya kritis, saya akui Pak Hakim melihat YouTube saya itu, saya sangat kritis kalau ngeritik pemerintah, bukan ngeritik Jokowi, saya ngeritik penguasa. Blokosuto saya, belak-belakan. Saya sebut nama, saya tidak sebut inisial. Ya, saya sebut kasusnya, belak-belakan saya. Itu dari dulu sudah begitu, hampir 2 periode ini. Makanya begitu, dan itu saya sudah bayar konsekuensinya. Mulai intimidasi, kriminalisasi, pengajian saya ditolak di mana-mana oleh ormas-ormas tertentu yang pro pemerintah. Sehingga begitu saya lihat videonya Bambang Tri itu wajar kalau seakan-akan ada satu resonansi, nyambung. Ini siapa orang ini? Maka saya cari infonya. Ada saksinya, ada Cak Roto, ada teman-teman itu. Tolong carikan nomornya Bambang Tri. Saya share di grup-grup itu. Saya mau ketemu orang ini. Saya penasaran. Kurang lebih 1 minggu saya cari, akhirnya dapat. Jadi saya dapat nomornya Bambang Tri dan saya telepon. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam. Tidak butuh waktu lama karena Bambang juga kenal saya kenal Bambang. Oke, sama di mana posisi? Saya lagi kos di Depok. Oke, datang ke rumah saya mau wawancara di podcast saya. Siap Gus, tapi tolong tanggung biayanya, akomodasinya. Siap, berapa aja? Nah, singkat cerita, saya mau bawa teman, saya mau sewa mobil sekian-sekian. Oke, saya transfer. Jadi intinya kalau tidak salah hampir 7 juta saya yang kelihatan untuk secara ada datanya itu 7 juta, tetapi untuk dalam praktek Bambang Tri datang ke Malang untuk sewa mobilnya itu. Waktu itu di Depok ya, di Depok. Ya. Berarti dia sudah selesai waktu itu, tidak dalam posisi menjalani pidana yang belum Pak Hakim. Belum. Nah, ternyata sampai di rumah mobil yang dia sewa nabrak, jadi akhirnya masuk bengkel dan maka nambah lagi biayanya. Jadi akhirnya saya total sekitar 10 juta saya keluar biaya untuk mendatangkan saudara Bambang Tri, dan terjadilah podcast itu. Ya, nah, enggak, maksudnya tadi kan Bambang Tri di posisi di Depok. Betul. Tapi sebelumnya saudara ngikuti kasus yang di Blora. Di Blora kan kalau nggak salah Bambang Tri yang untuk Jokowi undercover 1 kan ditahan kan waktu itu, sudah selesai menjalani tahanan. Sudah bebas ya. Sudah bebas ya. Ya. Terus ada tadi karena ada video ini kirim, Bambang Tri berapi-api menyampaikan masalah dia itu tadi ya, salah satu diantaranya menarik saudara untuk mengundang itu, dia menyatakan ijazah Jokowi palsu. Betul. Itu yang menarik saudara ya. Betul, karena saya potong Pak Hakim, mohon maaf. Karena motivasi saya kan seandainya kalau mau didekati dengan pendekatan yang kondusif, sebenarnya ada sisi positifnya. Seandainya memang ijazahnya Jokowi asli, maka tamatlah riwayatnya. Ini Bambang Tri ini selesai sepak terjangnya, kan begitu Pak Hakim. Walaupun waktu itu saya berharap mudah-mudahan palsu beneran, karena memang selama ini saya sangat kritis dengan semua kebijakannya. Nah, ini kok ada orang yang memang khususon itu sudah menyelidiki katanya palsu. Kurang lebih begitu yang mulia. Jadi setelah tercapai kesepakatan, saudara biayai, Bambang Tri datanglah ke rumah. Tadi kan katanya membawa teman. Siapa teman yang dibawa Bambang Tri itu? Mas Bambang Tri bawa teman 2 orang. Yang satu saya panggilnya Mas Aye atau Aci atau siapa itu, orang Pekanbaru. Pertama dia ngaku manajernya yang bagian ngurusi penerbitan bukunya. Yang kedua teman kuliahnya. Ya, teman kuliahnya itu ikut tampil di YouTube juga itu waktu di podcast itu. Siapa teman kuliahnya itu? Fadli namanya. Ada di YouTube. Beliau sempat saya panggil dan ikut tampil di podcast itu. Oh ya, yang di percakapan itu. Betul, yang duduk di bawah itu Fadli itu teman kuliah. Itu teman kuliahnya Bambang Tri ya. Betul. Setahu saudara Bambang Tri itu kuliahnya di mana, Mas? Saya tidak tahu, tapi di podcast itu Mas Bambang Tri bilang di UNSU. Ya, UNSU. Universitas. Bukan, di Blora atau di Semarang, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu kuliah di mana. UNSU. Di mana tadi? UNSUD.
Coba dicek di YouTube-nya, kurang jelas waktu itu. Ya. Di sini malah unsip. Universitas Kalau unsut di Purwokerto ini Unsut di Purwokerto. Iya. Sering bilang atau apalah, pokoknya unsu gitulah. Unsuk kalau di Semarang Unsuk. Iya. Ini unsip. Berarti unsub yang mulia. Unsum, kalau Unsum Universitas Sunan Muria Purwakarta ya. Di Mana? Kudus, kalau Sunan Muria di Kudus. Iya. Universitas Sunan Muria di Kudus. Ya intinya Data persis yang jelas dia kuliah ya. Ya, dia kuliah dan dia wartawan. Waktu di podcast itu kan saya tanya biodatanya lengkap. Wartawan apa media apa waktu itu? Udah wartawan yang udah lama sekali, apa media apa itu? Saya lupa yang mulia. Pantas dia suka menulis karena memang latar belakangnya wartawan ya. Betul. Ya, jadi wartawan. Nah, oke, kembali ke isi podcast. Waktu itu saudara memang sengaja mengundang untuk menyampaikan keyakinan si Bambang Tri ya, coba dijelaskan. Sehingga saudara untuk meyakinkan itu saudara akhirnya menggunakan dengan cara disumpah dan sebagainya. Iya. Bagaimana keyakinan saudara bahwa Bambang Tri itu betul enggak itu? Coba saudara ceritakan. Iya, karena saya tadi tuh mungkin sudah terbangun paradigma di alam bawah sadar saya. Apapun harus saya tuntaskan dengan Bloko Suto, karena podcast ini ditonton anak saya, ditonton istri saya, keluarga saya, ditonton masyarakat, harus saya pertanggungjawabkan isinya. Ya, makanya sampai terjadi mubahala itu karena memang saya nggak mau setengah-setengah. Dan di acara mubahala itu, di podcast itu ya wawancara saja, coba ceritakan kronologinya bagaimana. Maka dia ceritakan investigasinya sampai ke Garut, menemui orang ini hampir 40 menit Bambang Tri menceritakan itu. Nah, sebelum ke materi isi podcast, saudara pada saat untuk meyakinkan si Bambang Tri supaya berkata benar sehingga saudara menyampaikan dengan lewat mubahala. Waktu itu saudara apa yang saudara pahami tentang mubahala saat itu ya? Yeah. Kalau sekarang kan kita udah banyak mendengar entah dari saksi, entah dari ahli, entah dari mana-mana lah. Yeah. Nah, waktu itu yang saudara pahami, kenapa harus pakai sumpah mubahala untuk meyakinkan pendapat Bambang Tri ini? Iya. Istilah mubahala ini insya Allah justru populer di Indonesia itu mungkin saya yang mempopulerkan yang mulia. Mohon maaf kalau sebelum saya mungkin ada dulu zaman-zaman Cak Nun, MH Nun Najib juga pernah mengadakan ide mubahala nasional dan lain sebagainya. Tapi yang untuk akhir-akhir ini 2 periode penguasa ini saya yang sering memunculkan konten mubahala gitu. Karena gini Pak Hakim, ini suasana batin ya. Karena memang sejak hampir 2 periode yang penguasa sekarang ini, saya benar-benar hampir full intimidasi. Ya, yang saya rasakan. Jadi saya dituduh anak pelacur, dituduh dajjal, penipu, makan uang umat. Saya ceramah di Medan, di Sumatera ditolak, ya kan? Pokoknya seperti itu suasana yang saya rasakan. Makanya muncullah ide mubahalah itu, karena saya merasa nggak punya apa-apa, saya nggak punya sarana untuk melawan gitu kan. Saya nggak punya SDM untuk melawan. Apa? Uang nggak ada, senjata nggak ada, media nggak punya. Ya sudah, mubahalah satu-satunya yang saya punya. Dan sejak itu menjadi kebiasaan saya, dikit-dikit ayo mubahala, dikit-dikit mubahala, dikit-dikit mubahala. Iya, saya yang memproklamirkan dari itu. Saudara sendiri, pemahaman saudara pada saat itu apa menurut pemahaman saudara? Sumpah mubahala itu bagaimana menurut pemahaman Meminta saudara? laknat kepada Allah. Saya sudah paham mubahala ini sudah lama, Pak Hakim. Saya sudah di surat Al-Imran ayat 61 sudah saya dalami, termasuk tafsir-tafsirnya saya dalami. Jadi intinya kan kalau secara konteks tafsir itu kan Rasulullah menerangkan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu Rasul, bukan Tuhan. Itu disampaikan kepada kaum Nasrani Najran waktu itu. Kaum Nasrani nggak percaya, maka diajaklah mubahala. Ya sudah, kalau gitu bawa anakmu, bawa istrimu. Aku bawa anakku, aku bawa istri anakku juga, istriku, dan aku bawa diriku. Ayo mubahala. Kita meminta laknat kepada Allah. Siapa yang dusta di antara kita akan dilaknat sama Allah.
Nah, tapi mubahalah itu tidak terjadi karena Nasrani Najran mengundurkan diri. Jadi yang saya pahami mubahalah itu adalah meminta laknat. Siapa yang dusta di antara kita, dia dilaknat sama Allah. Jadi saya mohon maaf Pak Hakim, kalau saya itu selama sidang memang agak berapi-api. Saya tantang semuanya siapa yang tetap memaksa saya, menuduh saya ini, ayo mubahalah. Kita minta laknat kepada Allah. Karena memang itu saya yakini, Pak Hakim. Bukan sekedar itu dagangan, itu bisnis, itu sensasi, popularitas, tidak. Saya tidak mungkin mengorbankan anak istri saya, tidak mungkin. Itu Pak Hakim. Jadi mubahalah itu sumpah terakhir meminta laknat. Nah, karena ini waktu itu di mata saya ini urusan yang sangat besar, ijazah seorang presiden. Dan ini Bambang Tri ini sudah ngomong tembak kepala saya macam-macam. Maka seimbang kalau dengan mubahalah. Kalau dengan sumpah-sumpah biasa kayaknya nggak seimbang. Berani saya mubahalah sama saya nggak percaya omongan sampean. Berani, yakin Al-Quran di atas kepala, iya berani ambil Quran. Jadi begitu Al-Quran sudah di atas kepalanya Bambang Tri itu masih saya tawari lagi Pak Hakim, Mas kalau mau berubah pikiran silakan kita gagalkan. Enggak, lanjut aja. Maka terjadilah mubahalah itu. Jadi memang Bambang Tri bersedia dan tidak bersedia. Saya yang nuntun karena dia nggak tahu mubahalah itu apa, dia nggak ngerti ngomong apa. Tolong Gus Nur yang nuntun. Maka saya tuntun. Saudara yang menonton, dia yang mengucapkan. Betul. Ya, sesuai dengan di konten itu. Betul. Saya lanjut yang mulia mumpung masih mubahalah. Jadi isi mubahalah itu yang mulia sebenarnya kalau diteliti dengan filsafah, dengan apa tadi itu kemarin saksi-saksi yang dihadirkan, forensik, macam-macam linguistik dan macam-macam. Sebenarnya mubahalah saya itu nggak ada hubungannya sama ijazah yang mulia. Bisa itu dipisah. Mubahalah saya itu Bambang Tri ini jujur apa bohong? Itu intinya yang mulia. Jadi penyidiknya kurang peka. Kenapa kok saya ditangkap juga gitu kan? Mas Bambang, jadi isi mubahalahnya begini. Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau apa yang saya tulis ini, kalau apa yang saya katakan ini ternyata dusta, bohong, maka laknat saya, hancurkan hidup saya, matikan saya dalam kondisi kafir, miskinkan saya, bla 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 bla. Tetapi kalau apa yang saya tulis, apa yang saya katakan ini benar, maka laknat siapapun yang menantangnya. Cukup, hanya itu mubahalahnya. Tidak nyebut Jokowi, tidak nyebut ijazah. Ini Bambang Tri bohong apa jujur? Itu konteksnya yang mulia. Di awal percakapan itu kan ada ya, memang ada percakapan saudara. Betul Bambang Tri itu bersedia menyampaikan apa adanya, jujur, lengkap. Sehingga saudara untuk meyakinkan, sehingga saudara menyampaikan dengan sumpah mubahalah, tidak dengan sumpah yang lain. Betul. Makanya sebenarnya kalau mohon maaf Pak Jaksa, Ibu Jaksa, Pak Hakim dan semua, sebenarnya kalau ijazah asli bisa ditampilkan, tamat Bambang Tri itu. Kan begitu intinya, keadilan, kebenaran baru ya datang dengan cemerlangan begitu. Ini kan yang bikin berlarut-larut karena yang asli tidak muncul. Sebenarnya masalah isu ijazah palsu ini bukan di ruang pengadilan ini saja Pak Hakim. Di medsos itu hampir tiap jam, tiap menit ada yang ulas tentang itu. Begitu yang mulia. Oke, jadi setelah itu kan, nah sekarang kita ke materi isi podcast kan. Nah, saudara sampai menyatakan betul nggak Bambang Tri ini, sampai saudara bilang waras atau tidak waras ya. Nah itu di awal-awal itu. Di awal-awal itu kan sampai ini berapa, berarti betul dia tidak, berarti waras ya, sehat. Terus nah yang saudara wawancara itu ini dia Bambang Tri menyampaikan apa isi hatinya yang saudara sampaikan tadi. Apakah saudara bertanya sesuai di YouTube itu? Apakah saudara penasaran kenapa begini, kenapa Anda begini, atau mengalir dari Bambang Tri sendiri itu ucapan misalnya menuduh ijazah Jokowi SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu palsu. Kemudian ijazahnya itu mencuri atau meminjam dari ijazah kawannya si Joko Wahyudi. Kemudian kepala sekolah itu
disumpal oleh Jokowi supaya dia Iya. jabatan dan sebagainya itu. Siap. Itu saudara menanyakan atau saudara tahu sebelumnya atau itu datang dari Bambang Tri sendiri? Baik. Jadi yang mulia, tadi sudah saya sampaikan di depan, saya tidak bermaksud edifikasi diri atau ngelem-ngelem awak dewi mboten. Saya sedang belajar menjadi orang yang merdeka, berdaulat, sejati, tidak suka dibuat-buat, tidak suka rekayasa, tidak suka settingan. Begitu Bambang Tri nyampe ke rumah saya itu langsung saya tidurkan di homestay dekat rumah. Kita nggak ada ngobrol, nanti kamu jawabnya begini, ngobrolnya begini, pertanyaan saya begini, nanti jawab, nggak ada. Wallah nggak ada. Nggak ada saudara siapkan apa itu semacam catatan untuk Tidak. seperti penyidik itu kan? Tidak ada. Dan itu bukan saya banget, tidak ada ya. Jadi intinya pertanyaan saya mengalir keluar dari hati saya, jawaban Bambang Tri mengalir keluar dari hatinya dia, tidak lebih dari itu. Yang lebih dari itu ya. Saya nggak paham ijazah asli atau palsu, saya nggak paham. Saya nggak kenal Mahmud Nurwindu, saya nggak kenal siapa itu yang Nama-nama ditulis. yang disebut di situ saudara juga tidak tahu. Tidak ya? tahu. Tidak tahu. Makanya ada bahasa, wahai kepala sekolah, wahai fulan, ini video untuk Anda. Sebagai tanggung jawab moral, tanggapin. Bagaimana? Ya, maksud saudara kan supaya mereka yang menonton video itu menanggapi Betul. isi celotehan Bambang Tri itu betul apa tidak. Betul. Kan seperti itu maksudnya. Itu maksud saudara ya. Betul. Ya. Kemudian itu kan ada dua versi ya. Kemudian peralatan yang digunakan itu memang itu yang sebelumnya memang sudah biasa saudara gunakan ya, sudah ada ya. Betul. Jadi gini yang mulia. Barang bukti Baik. apa itu amik segala macam itu memang sudah ada, bukan disiapkan pada Bukan. hari itu aja. Enggak, Jadi memang- gini yang mulia. Oke. Jadi kenapa ada dua part? Karena terlalu panjang podcast itu, 1 jam lebih. Jadi makanya harus dibuat 2 part. Yang pertama, yang kedua, ini alat ada Bambang Tri atau tidak ada Bambang Tri, alat ini sudah ada. Sudah ada ya. memang ya. Sudah, karena ini alat ibadah, alat kerja. Ini bukan alat untuk menebarkan kebencian, bukan alat untuk kriminalnya uang palsu, itu bukan. Ini alat untuk kerja, nawarkan produk, mencari dana juga, bangun masjid juga, semua peralatannya pakai ini yang mulia. Dalam bentuk itu tadi ya, divideokan ya. Betul. Divideokan. Itu berarti ada petugas atau anak buah saudara yang bagian memvideokan, ada ya, kameramen. Ya, ada, saya punya tim editing, kameramen semua ada. Ada yang tim mengedit pun ada semua Oke. ya. Oke. Itu benar ya, barang bukti itu yang disita itu yang kemarin dipakai karena itu sudah biasa sebelum kasus Bambang Tri itu memang sudah biasa. Ya, kan ini sudah yang ketiga saya punya barang-barang disita yang mulia. Oh ya, sudah yang ketiga Ya, ya. yang ketiga. Dulu yang pertama malah lebih mahal lagi, laptopnya Apple. Yang sekarang Asus kalau tidak salah. Itu kamera semua tuh. Oke, itu kan ada dua konten ya, Yang kedua itu masalah siapa yang menghamili Bambang Tri. Baik. Cuma di dalamnya kan masih menyinggung nggak masalah ijazah itu di konten kedua? Sepertinya tidak. Tidak, yang hanya di Ya, konten kan pertama memang saja. dua part memang. Ya, Udah. yang kedua itu kan masalah Betul. keluar dari penjara, Bambang Tri istrinya hamil, itu aja kan. Betul. Itu kan masalah pribadi ya. Oke, Betul. kita ulas di sini. Nah, mengenai tadi tuduhan mengenai ijazah palsu, saudara karena sudah sampai menyumpah dengan mubahalah, saudara meyakini apa yang dia kan untuk meyakinkan ini. Betul. Berarti saudara meyakini apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu benar adanya atau memang dia blokos itu apa adanya? Ya, setelah mubahalah terjadi, saya tidak punya pilihan yang mulia. Jangankan Bambang Tri, pelacur Kudus penuh luka, kalau dia mubahalah ada Al-Quran di atas kepalanya, saya harus mempercayai itu yang mulia. Karena mubahalah itu konsekuensinya dua. Siapa yang tidak percaya, yang mubahalah celaka, yang melihat pun celaka walaupun dia nggak percaya. Jadi Anda mubahalah, ya kan, tentang apa? Saya nggak percaya, mubahalah apa? Saya meyakini saya akan celaka yang mulia. Itu keyakinan saya. Dan keyakinan itu nggak boleh dihukum ya, itu keyakinan saya. Jadi begitu Bambang Tri itu di atas kepalanya sudah ada Al-Quran, mau waras atau gila Bambang Tri sudah bukan ukuran saya yang mulia. Saya percaya, saya nggak punya pilihan. Begitu yang mulia. Nah, setelah podcast itu kan berarti Bambang Tri
habis itu pulang ya. Nah, pulang. saudara ikuti nggak perkembangannya sehingga Bambang Tri ditangkap itu, saudara ikuti nggak? Tidak, kan ditangkapnya bareng itu yang mulia. Oh, iya? Bareng sama saya, hanya selang berapa jam saja. Itu kapan itu? Itu insya Allah 13 Oktober. Ya, 13 Oktober. Di mana? Di Hotel Sofyan. Jadi setelah podcast selesai, itu podcast saya itu kan September yang mulia. Jadi saya dapat video Bambang Tri itu akhir Agustus. Saya cari ketemu di awal September. Jadi podcastnya itu awal-awal September yang mulia ya. Jadi baru Oktobernya itu ditangkap. Berarti selang sebulan setelah podcast itu terbit. Kita sudah nggak berhubungan lagi, hanya sekedar say hello. Oke, kemudian ditangkaplah itu di Hotel Sofyan itu. Itu dibuat dalam 1 hari atau 2 hari itu? Isi Bambang Tri itu nginap di rumah saya 3 hari, tapi proses pembuatan podcastnya itu hampir 2 jam. 1 hari aja cukup ya, hanya 2 jam itu 2 sesi ya. Okay. 2 bagian itu 2 jam. Betul. Kemudian diunggah setelah diedit dulu ya, tentu betul. Diunggah hari itu juga? Tidak, 2 hari kemudian. 2 hari kemudian ya. Di awal September, tanggalnya mungkin tidak tahu, lupa. Kalau saya lihat di YouTube itu ya 12-13 September itu. 12-13 September itu Yang mulia bisa cek di akun, tapi kayaknya videonya udah dihilangkan sama penyidik itu, jadi udah nggak ada jejaknya. Dihapus ya? Dihapus. Itu sejak kapan dihapus, saudara? Sejak saya ditangkap itu. Sejak ditangkap itu, jadi nggak tahu lagi perkembangannya. Nggak tahu. Sebelum ditangkap itu berapa sudah pengikut di situ? Yang kalau yang Gus Nur 13 official itu 187.000. Subhanallah, itu ditangkap disita, diambil. 187 itu ini yang mana ini? Ini yang Gus Nur 13 official. Maksudnya yang melihat, yang tidak, subscribe yang mulia. Yang subscribe ya. Yang mengikuti. Berarti subscribe otomatis yang like berarti ya. Like, subscribe. Belum, yang like sama subscribe beda yang mulia. Iya, yang like kan yang jempol. Ya. Biasanya lebih banyak yang like biasanya. Oh enggak, kalau di akun saya pasti banyak yang like. Yang like-nya berapa like-nya? Saya nggak pernah lihat yang nge-like, nggak pernah lihat yang komen, yang itu udah admin itu. Yang dilihat subscribe-nya aja. Ya. Waktu itu 187.000. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sebelum dihapus ya, dihapus ya. Berarti kan banyak ini yang melihat konten Jadi bisa saya jelaskan yang mulia, saya kalau buat konten selalu viral yang mulia, insya Allah. Konten saya selalu ditunggu, ya wallah alam karena bloko sutonya mungkin ya. Karena bagi saya kejujurannya yang saya tampilkan, pro kontra biasa. Yang dulu yang pertama Munjia Channel itu, yang sekarang saya ganti bloko suto itu malah 750.000 subscribe. Seandainya tidak disita mungkin sekarang sudah 1 juta lebih. Nah yang sekarang ini 187.000 itu saya bangun dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Di situ ada penghasilan kurang lebih 15 juta yang mulia. 15 juta per bulan. Oke. 15, 14, 12 terus begitu. Dari konten-konten yang saudara upload itu ya. Oke. Semakin banyak. Itu yang masuk di YouTube, yang ke rekening, belum yang hasil produk yang ditawarkan itu kan juga beda lagi. Penawar produk juga belum. Betul. Belum yang betul yang mulia. Ini khusus penghasilan dari YouTuber aja ya. Betul. YouTuber aja. Betul, makanya yang mulia saya lengkapkan, makanya saya betul-betul bertanggung jawab ya. Walaupun uang YouTube itu juga belum masuk ke dapur saya, jadi uang 15 juta itu jarang masuk ke dapur saya yang mulia, selalu habis untuk kegiatan sosial. Dan itu saya bertanggung jawab, ini kalau uang haram apa gunanya saya pakai bangun masjid, saya pakai bangun rumahnya orang fakir miskin. Ini benar-benar saya bertanggung jawab atas konten itu yang mulia, karena ada uangnya di situ. Saya nggak mau bohong, saya nggak mau settingan. Dan sudah ada rumah fakir miskin, ada masjid, ada macam infak beras yang dibiayai oleh akun itu yang mulia. Jadi nggak sempat dimakan anak istri saya yang mulia.